Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wattabi'ina wa man bihudahum muttafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama dan yang selalu kita utamakan, selalu kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berlimpah kasih sayangnya selalu kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di tempat yang di mushola yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, jantung hati kota Mekah dan Madinah, habibana wa syafi'ina wa dukhulina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pernahkah kita merasakan kenikmatan ketika kita beribadah? Pernah nggak kita ketika sedekah, ketika kita sholat, berzikir, itu adalah suatu kenikmatan. Nah, jadi materi yang akan saya bahas pada siang hari ini yaitu tentang manisnya iman. Manisnya iman. Orang yang merasakan iman, manis rasanya saat dia bersujud. Manis rasanya saat dia merasa kelaparan, berhaus melaksanakan ibadah puasa. Manis rasanya ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Manis rasanya saat dia melaksanakan wukuf di padang Arafah, berhaji untuk Allah. Manis rasanya saat dia melaksanakan apapun yang menjadi tuntutan dari nilai imannya. Bagaimana caranya agar seorang hamba mampu merasakan manis, indah dan nikmatnya iman? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, salasun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Salah satu, 3 hal. Barang siapa yang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Ketika ada pilihan perintah dari orang tua, perintah dari bosnya, pemerintahnya, tapi lebih mengutamakan cintanya dan perintahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini termasuk golongan orang yang pertama, orang yang bisa merasakan kenikmatan iman itu seperti apa. Ya, jadi yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dahulu daripada selain. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Ya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Misalnya Wisnu lagi kesamsam, lagi cinta-cintanya nih sama gadis impian dia. Ya. Misalnya namanya Dina misalnya. Nah, dia niatkan semata-mata cintanya itu karena dia cinta sama makhluknya, otomatis meningkatkan juga kualitas ibadah. Ya, jadi cintai aku karena Allah. Ya, gitu. Ya, maka ketika kita sudah menikah, ya ingat sama istrinya. Kalau kita kerja, ingat sama istri terus. Ya, orang lain mau secantik apapun lewat, karena mencintai istrinya itu karena Allah semata. Ingat yang udah nikah. Ya, yang udah nikah nih. Ya, yang udah nikah. Kita itu ketika nikah kita udah syahadat. Udah syahadat tuh. Ya enggak? Pertama yang sebelum kita akad itu kita dibaca syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Wah, itu udah Allah langsung. Ya. Kalau enggak syahadat, Bang? Emang wajib syahadat? Enggak bakal sah ini ijab kabul. Kalau syahadat tuh, Bang. Ya. Syahadat lah kalau tuh.
Nggak bakal sah kalau nggak sadat, nggak bakal sah. Ya. Kemudian daripada itu, ya jadi kalau kita ingin merasakan kenikmatan ibadah iman, ya kita semuanya harus merujuk kepada semata-mata karena perintah Allah. Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da idza anqadahu Allahu minhu. Kama yakrahu ayyuqada lahu narun fayukzafa fiha. Yang ketiga adalah dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Ya, jadi benci terhadap segala bentuk kekufuran, kemaksiatan. Ya. Jangan kalau misalnya ada yang lagi mabuk, ada yang lagi zina, enggak kita ingetin, kita juga benci, harus benci dengan segala macam hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Ya. Jadi kita ogah gitu. Jadi kita kesal kalau lihat orang yang ada orang yang berlaku kemungkaran. Ya. Jadi ketiga poin tadi, ya mudah-mudahan masing-masing dari kita ketiganya bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita mencintai Allah dan Rasul-Nya karena tidak ada hal lain yang membuat kita kadang kita kalau udah kena hubud dunia, ya kita menghalalkan segala berbagai cara karena kita sudah dibungkam dengan uang, dengan banyaklah yang udah kejadian. Ya, harusnya kita bisa berkaca kalau kita tidak bersandar kepada perintah Allah dan Rasul, wah kita berat. Makanya kalau kita mau hidup tenang, ya kuncinya itu di dalam Al-Quran jelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka akan ada rezeki yang tidak terduga dari arah mana saja, dari bawah, dari atas, dari samping kiri, samping kanan, dari atas, semuanya rezeki itu akan datang kepada kita. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, walau ana ahlal qura la fatahna alaikum, walau ana ahlul qura wa taqaw la fatahna alaikum barakatun minas sama'i wal ard. Kalau misalnya penduduk bumi itu semuanya, ya semuanya itu beriman, bertakwa, maka Allah akan mendatangkan segala keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Ya, itu seandainya. Bahkan Al-Qur'annya menjelaskan seandainya. Artinya apa? Artinya enggak semua dari kita itu menjadi orang bertakwa. Maka ketakwaan itu harus kita sepenuhnya kita yang mencari. Bisa aja Allah itu membuat manusia kaya semua, bisa. Tapi manusia itu terkadang, ya banyak manusia itu minus-minusnya banyak. Ya, pokoknya dalam Al-Quran jelaskan semuanya manusia sifatnya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa. Kadang bisa berbuat dengan atas apa kehendaknya. Itu manusia. Nah, jadi poinnya adalah manisnya iman bisa kita rasakan ketika ketakwaan di dalam diri kita selalu kita tingkatkan. Dari detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun-tahun berlalu, harus kita tingkatkan segala keimanan kita. Semoga dengan kita menjadi iman yang bertakwa, mudah-mudahan segala hambatan, ya urusan dunia itu urusan paling kecil. Karena kuncinya adalah kita mengejar akhirat terlebih dahulu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal lil akhirataka ka'annaka tamutu gadan. Berbuatlah sesukamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan hidup lebih lama. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.